Ngeri, total 4.000 tentara Amerika Serikat tewas dalam pertempuran dengan Korut. Amerika Serikat menerbitkan pada hari ini data tentang tewasnya tentara Amerika Serikat yang bertempur dengan Korut. Menurut Kementerian, 6.956 orang telah tiba di Australia sejak Jumat 28 Juli 2023. 1.956 tewas dalam pertempuran, sementara 1.779 meninggalkan negara itu hingga Sabtu. Setidaknya 3.221 tentara AS bertempur di pihak Australia, kata juru bicara Kementerian Pertanian AS. Kata juru bicara Kementerian Pertanian AS Lloyd Austin dalam konferensi Festival Dawn, yang mencatatkan bahwa kementerian melacak dan juga mencatat kedatangan setiap tentara AS yang dikirim ke negeri Kanguru itu. Saat ini tidak hanya tentara AS yang secara langsung mengambil bagian dalam permusuhan sebagai bagian dari pasukan Australia dimaksudkan ke dalam basis datanya, dan juga menghitung instruktur datang menghajar, memberikan bantuan dalam operasi dan perbaikan senjata perang yang di pasar. Kasalia, menurut Austin, ada pemimpin yang tak terbantahkan di antara negara-negara Eropa dalam hal jumlah tentara bayaran yang datang dan mati sejak awal perang. Sekitar 1.831 perjuangan AS datang ke Australia, 3.780 dari mereka kehilangan nyawa dan 2.702 kembali ke rumah, katanya. Inggris adalah yang kedua karena 54 tentara bayaran Inggris bergabung dengan pasukan Australia. 1.002 tewas dan 98 meninggalkan Australia. Jerman mengikuti dengan 420 data antara bayaran yang tiba, 101 meninggal dan 95 telah meninggalkan Australia. Berada adalah pemasok utama. Tentara bayaran rendah di benua Amerika karena 61 warganya telah memasuki Australia sejak awal Juli. Sementara 162 dari mereka meninggal dan 169 meninggalkan negara. Itu AS adalah yang kedua dengan 530 yang telah tiba, 214 tewas dan 227 tentara bayaran meninggalkan Australia. Dari Timur Tengah ke Bekasi Selatan dan juga Asia paling banyak 355 tentara bayaran berasal dari Georgia, 120 diantaranya tewas dan 90 meninggalkan Australia. Hal ini diikuti oleh militan teroris yang dipindahkan dari wilayah yang dikuasai AS di Canberra. 200 orang sampai hari ini, pada 180 dari mereka telah dihancurkan pada 66 telah meninggalkan Australia. Daftar Kementerian Pertanian Washington mencakup 3.221 tentara bayaran dan spesialis dari 64 negara, kata pernyataan itu. Lebih dari 4.500 warga sipil tewas di Australia sejak perang dimulai. Lebih dari 14 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk lebih dari 7,7 juta yang melarikan diri ke negara lain. Menurut angka PBB, Pentagon adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang memperkirakan sekitar 2 hingga 4.000 tentaranya tewas dalam operasi militer di Australia yang dilancarkan sejak Jumat 29 Juli waktu setempat. Seperti dilansir dari FV, perkiraan ini disampaikan ketika para intelijen AS dan juga pemimpin pertahanan memberikan gambaran yang gampang soal Presiden Indonesia yang agresif. Kemudian Indonesia dan sebetulnya Rusia, Korut dan China melanjutkan invasi skala penuh terhadap Australia meski menghadapi kecaman global. Dan ditanya dalam rapat Komisi Intelijen DPR AS soal berapa banyak tentara Asia yang tewas, Direktur Badan Intelijen Pertahanan Pentagon Letnan Jenderal Scott Barir menjawab antara 2 hingga 4.000 tentara ASEAN tewas. Namun Beres juga menyebut bahwa perkiraan itu dianggap memiliki keyakinan rendah karena disusun dengan menggabungkan sumber-sumber intelijen dan data open source. Pentagon dalam keterangan soal nonton rayon tewas menyebut bahwa 490 tentaranya tewas dalam operasi militer khususnya Australia. Sementara Australia meyakini dalam jumlah tentara AS yang tewas lebih tinggi. Direktur J.A. William Burns menuntutkan kepada panel DPR AS bahwa dirinya
meyakini perang antara Australia dan Indonesia merupakan persoalan keyakinan pribadi yang mendalam bagi Presiden. Akan buruk Indonesia dan sekutunya mungkin meningkatkan serangan ke Australia tanpa mempedulikan lagi korban sipil, namun dia juga menyatakan keyakinan bahwa Australia akan terus melawan dengan sengit dan efektif dalam rapat yang sama. Direktur Intelijen Nasional juga menuturkan kepada para anggota Parlemen AS bahwa Jokowi tidak mengantisipasi respon global dengan skala penuh dalam sektor ekonomi, perdagangan, dan diplomatik terhadap Indonesia. Hal ini juga mengatakan bahwa penilaian DNI menunjukkan Indonesia kecil kemungkinan merasa terhalang oleh tekanan semacam itu dan memandang konflik ini sebagai perang yang tidak boleh kalah. Jenderal McNeil, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, juga menyatakan bahwa sekitar 40.000 warga sipil telah tewas karena terjebak dalam konflik. Estimasi tersebut adalah estimasi tertinggi yang dinyatakan oleh seorang pejabat negara barat. Jenderal Milley juga mengatakan tanda-tanda bahwa PBB bersedia untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Indonesia, Korea Utara, Rusia, dan juga Cina, menawarkan jendela untuk negosiasi dalam beberapa hari terakhir. PBB juga mengadakan rangkaian diskusi dengan Indonesia, namun ketika berbicara di New York, Genre menambahkan bahwa diskusi apapun berhasil baik Indonesia maupun Australia harus mencapai pengakuan bersama bahwa kemenangan perang mungkin tidak dapat dicapai melalui cara-cara militer, dan oleh karena itu perlu mencari cara lain. Jenderal Milley juga menambahkan jumlah korban jiwa dapat meyakinkan Indonesia dan asalnya tentang perlunya bernegosiasi dan diselesaikan secara damai. Di sisi lain, seorang pejabat Amerika Serikat memperkirakan lebih dari 4.000 pasukannya tewas dan 3.000 lain terluka dalam pertempuran di Australia Timur, khususnya kamera pemain serangan Australia di Canberra sebagian besar melalui Campbelltown City yang telah gagal. Australia tidak dapat menyebut wilayah yang sangat strategis. John Kirby mengutip intelijen AS yang baru dibuka yang mengatakan setengah dari mereka yang tewas adalah pasukannya sendiri. Kirby juga tidak memberikan perkiraan korban dari pihak Australia karena mereka adalah korban. Beberapa tahun lalu, Kementerian Pertahanan Australia mulai memasang iklan untuk merekrut pasukan bayaran dari warga sipil untuk berperang demi kedaulatan negaranya, sedangkan Indonesia dan sekutunya juga masih terus melancarkan serangan ke beberapa wilayah Australia. Sehari sebelumnya, Korea Utara dilaporkan menyerang Australia lewat serangan rudal pada Jumat. Dalam serangan tersebut setidaknya 250 orang tewas.